السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Akhwani barakallahu fikum, saudara-saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din, melajari agama kita, mentadaburi kandungan Al-Quran, kitab suci kita. Dan sebaik-baik orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Termasuk dari tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, dan masih kelanjutan dari apa yang kita kaji di pekan-pekan yang lalu, yang sempat kita libur beberapa saat. Kita selesaikan kemarin tafsir surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk pada tafsir surah Az-Zalzalah atau tahsin surat Al-Zalzalah, ada pembahasan yang bagus untuk kita ketahui akan keutamaan surat Al-Fatihah. Wa min a'dhami ma yu'inu ala fahmi hadhihi surah hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. Dan termasuk perkara yang amat sangat agung, amat sangat penting, yang bisa membantu kita dalam memahami surat Al-Fatihah. Perkara yang amat sangat penting untuk kita ketahui, yang mana dengannya kita bisa memahami surat Al-Fatihah dengan baik, yaitu apa? Sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Hadis yang lafadznya dari Rasulullah SAW. Lafadznya itu lafadz Rasulullah SAW. Pakai lafadznya Rasulullah SAW. Adapun makna dari hadis ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ini bukan Al-Quran. Hadis qudsi bukan Al-Quran. Kalau ada orang sholat, imamnya baca hadis qudsi, batal sholatnya. Karena bukan apa? Al-Quran. Tapi ini juga firman Allah dari maknanya, sisi maknanya. Adapun lafadznya itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang melafadzkan. Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat ini menjadi dua. Aku bagi salat ini antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, Allah langsung mengatakan, tatkala hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menjawab mengatakan, hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanur rahim dalam salatnya ini ya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Malik yang merajai hari pembalasan. Allah berfirman, qala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Fa'idha iyyaka na'budu, fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hambaku mengatakan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Qala hadza baini baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku. Di sini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Allah berfirman, ini untuk hambaku, bukan untuk diriku lagi. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini Allah berfirman, aku bagi sholat, aku bagi antara diriku dengan hambaku sholat. Ternyata sholat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi kenapa surat Al-Fatihah ini juga dikatakan sholat? Di antaranya memang termasuk rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara makna Al-Fatihah, makna surat Al-Fatihah, bukan makna, di antara nama, Masya Allah, di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah adalah salat. Surat Al-Fatihah ini namanya banyak sekali. Namanya banyak. Bukan banyak sekali, banyak. Lebih dari 7 atau 7 lah kurang lebih. Di antaranya Al-Fatihah. Di antaranya Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Di antaranya Asy-Syifa, yang menyembuhkan. Di antara namanya yang lainnya Ummul Kitab. Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Di antaranya nama yang lain As-Salam,
as-salat. Nah, itu yang saya ingat. Ini menunjukkan akan keagungan surat Al-Fatihah. Qasamtus salat. Famakna qasamtus salat, Syekh mengatakan, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala, qasamtus salat al-Fatihah. Aku bagi salat, maksudnya di sini salat adalah apa? Al-Fatihah. Usumnya salatan, dinamakan salat li'annahu la salata liman lam yaqra biha. Dinamakan salat karena tidak dianggap salat seseorang kalau tidak membaca apa? Al-Fatihah. Li'idhami makanatiha fi shalah, dan juga ini menunjukkan akan keagungan surat Al-Fatihah dalam salat. Sudah saya ingatkan kemarin bahwasanya orang yang salah baca Al-Fatihah, salahnya salah yang besar, salah yang fatal, ini batal sholatnya. Salah yang bisa mengubah makna, salah yang bisa mengubah makna. Seperti apa contohnya? Kemarin saya sudah jelaskan. Alhamdu, bukan al-ha. Alhamdu pakai ha. Alhamdulillah pakai ha. Ini artinya kebinasaan. Alhamdulillah, kebinasaan bagi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Harus pakai ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh yang lain dalam surat Al-Fatihah yang fatal. Alamin. Alamin juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Alamin. Orang-orang yang tersakiti ini, orang-orang yang kesakitan, alamin itu dari alam. Alam itu, alam pakai hamzah itu sakit, nyeri, itu alam. Tapi kalau alam, ya alam pakai ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal ini salat. Iyyak artinya matahari, cahaya matahari. Iyyak tanpa tasydid. Nah, ini penting sekali. Kita salah baca Al-Fatihah, ada sebagian mengatakan ada 110 kesalahan dalam baca surat Al-Fatihah. Maksud lebih banyak kesalahannya daripada hurufnya. Masya Allah. Ada yang mengatakan sebagian asatidzah ahli qiraah, ada kesalahan dalam surat Al-Fatihah itu kurang lebih 110 kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Dan kalau 110, hitung aja itu huruf Al-Fatihah itu ada berapa huruf itu. Masya Allah ya jemaah. Masa lebih banyak kesalahannya daripada huruf Al-Fatihah. Ini benar-benar kebangetan sekali kalau salah Al-Fatihah. Nggak main-main. Ini yang salah dalam baca Al-Fatihah dengan kesalahan yang bisa mengubah makna, batal salatnya. Nah, dan juga tambahan dari saya, banyak loh di antara teman-teman ini yang sudah ngaji itu azan saja keliru. Azan itu keliru. Nah, dalam azan kita kan asyhadu an la ilaha illallah. Banyaklah, juga kalau dikumpulkan mungkin puluhan kesalahan dalam azan. Yang sering salahnya itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kalau mau azan itu bukan pekerjaan yang sepele. Ini ibadah, sama butuh ilmu sebelum kita beribadah. Sebelum kita berkata, berucap dan beramal itu kita harus tahu ilmunya. Jangan sembarangan. Waktunya azan udah biasa aja. Terus tes dulu azannya. Cek dulu. Imam masjid DKM-nya harus tegas.
sebentar, antum mau adzan di sini nggak bisa, nih ada muadzinnya, ada muadzin tetapnya. Ini sudah teruji tentunya. Boleh nggak saya jadi muadzin di sini? Karena saya tinggal di sini. Ya diuji dulu adzannya, nggak sembarangan. Kalau sudah salah repot. Di antara saya sering sekali nggak bisa menghitung jumlahnya mendengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an pakai sin, asyhadu an la ilaha illallah. Tahu nggak jamaah apa artinya asyhadu? Dibuka yang punya kamus bahasa Indonesia, sahidayas hadu pakai sin, artinya asyhadu saya nggak bisa tidur. Asyhadu saya nggak bisa tidur, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Gimana? Asyhadu gitu. Nah, ini repot kalau sudah. Di antaranya yang lain, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Ha, bukan ha. Dan masih banyak lagi. Ini tiap hari kita dengar adzannya, masalahnya. Baik. Wa makna qismuha baina ar-rabbi wal 'abdi ay anna thalath ayat nisf minha lir-rabb wa hiya awwaluha wa thalath ayat nisf lil-'abdi wa hiya akhiruha. Maksud dari Allah membagi Al-Fatihah, separuh untuknya, separuh untuk hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya 3 surat, 3 ayat setengah dari surat Al-Fatihah, 3 ayat setengah dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini 3 kan? Ditambahin iyyaka na'budu, ini setengahnya. Wa iyyaka nasta'in. Ini untuk Allah. Iyyaka na'budu ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in baru ini separuhnya untuk siapa? Hamba. Iya, kenapa ya? Nasta'in. Mulai nasta'in ini untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ayat. Ada yang menjelaskan di sini ayat. Surat Al-Fatihah itu awalnya dari apa sih? Kalau menurut hadis ini surat Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari Bismillahirrahmanirrahim dengan hadis ini. Makanya yang mengatakan Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, di sini ini satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim, ini satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang lain lagi. Jadi genap berapa? 7 ayat. Jelas ya ikhwan? Alhamdulillahirabbil alamin, yang untuk Allah, jatahnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ini miliknya Allah separuh. Wa iyyaka nasta'in, separuhnya lagi untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Separuhnya lagi 3 ayat, sisanya untuk hamba. Jelas ya, jemaah?
Bagi yang mengatakan Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat. Di sini perbedaannya. Semuanya berdalil, semuanya datangnya juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga ada dalilnya. Nah, dengan mengatakan Al-Fatihah ini banyak hukum-hukum nanti yang berkaitan dengan ini. Jadi kalau orang dalam sholat tidak baca Bismillah, yang berkeyakinan bahasanya ayat di awal dari ayat surat Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim sah, tidak ada masalah. Jelas ya? Tetap meskipun kita, dan ini pendapat yang paling sahih menurut saya, hadis ini hadis yang sahih, ini pendapat yang paling kuat menurut saya. Ini hadisnya Muslim, kemudian dari Muslim tadi hadis tadi. Taib. Fa'awwal sana'un 'ala Allah wa akhiru du'a lil 'abdi. 3/2 pertama Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Di sini sana'un 'ala Allah, isinya kandungannya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya 3 ayat setengah yang terakhir isinya apa? Doa lil 'abdi, doa gitu. Isinya doa itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini doa, kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Ini doa, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini meskipun kelihatannya bentuknya khobar, pemberitaan, tapi di dalamnya ada doa. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jelas, ini isinya permintaan. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ini jelas-jelas doa. Doa itu permintaan ya jemaah. Doa itu kan permintaan dari hamba kepada Allah. Ini doa. Ihdina, permintaan ini. Ya Allah, tunjukilah kami siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini penjabaran dari siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ditutup dengan kata-kata amin. Karena di dalamnya ada apanya jemaah? Doa. Subhanallah, Fatihah. Nah, wa hiya tusamma ummul Qur'an li'annaha hawat ijmalan ma hawahu al-Qur'an tafsirah. Dan dinamakan juga surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena di dalamnya mencakup, mengandung apa yang dikandung, apa yang dicakup oleh Al-Quran seluruhnya secara global. Isi dalam Al-Quran ini, isi dalam Al-Fatihah ini global dari isi Al-Quran seluruhnya. Al-Quran isinya perincian, hukum-hukum, perincian secara terperinci ada dalam 30 juz ini. Globalnya, garis besarnya ada disebutkan dalam apa? Surat Al-Fatihah. Wa hiya mali'atun bid-durus wal ibad. Dalam Al-Fatihah banyak pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah, pelajaran penting untuk kita. Wa taqriru qawaidid din wa usulul iman. Masya Allah, di dalam surat Al-Fatihah Allah menetapkan kaidah-kaidah dasar agama, dasar-dasar keimanan, usulul iman. Nah, ini yang kita pelajari insya Allah di masjid tetangga, nah, di Darul Iman, usulul iman, kitab usulul iman, dasar-dasar keimanan dikandung dalam surat Al-Fatihah. Wa umurus syari'ati wal akhlaqi wal adab, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat dan akhlak dan adab. Masya Allah. Illa ghairi dzalika mimma hawatu hadhihi surah al-'azimah. Dan yang lainnya
yang dikandung oleh surat Al-Fatihah, surat yang agung. Masya Allah, seperti itu ya ikhwan. Tapi keagungan ini tolong perhatikan, jadi catatan, meskipun Al-Fatihah memiliki keagungan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dianggap sah seorang kalau tidak membaca Al-Fatihah, tapi untuk membacanya setelah habis sholat 5 waktu Al-Fatihah butuh dalil. Butuh dalil. Al-Fatihah, habis sholat baca Al-Fatihah, itu harus butuh apa? Dalil. Ternyata dicek tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau baca, nah ini mati kalau saya bilang di sini ya. Ini kurang bagus berarti. Nah, besok ganti milik saya aja, sudah anak siapin. Nah, jadi kalau orang merutinkan setiap kali selesai sholat 5 waktu membaca Al-Fatihah, ini dia telah mengada-ada dalam agama, karena tidak ada apa? Dalilnya. Rasulullah SAW meskipun beliau yang mengatakan hadis ini, hadis tadi, masalah hadis sholat tadi, nah, tapi beliau tidak pernah melakukan, beliau tidak pernah baca Al-Fatihah seusai sholat 5 waktu. Tidak pernah melakukan. Kalau melakukan, ya maaf, berikan dalilnya. Agama ini agama yang dalil. Ternyata yang beliau lakukan setelah selesai sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Istighfarnya aja cuman seperti itu, astagfirullah, nggak ditambahi astagfirullahaladzim, nggak ada. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan di sini. Dalam kitab kita ini ada zikir habis sholat, gerakan sholat, bahkan nanti kita akan sampai pada wudhu, praktek sholat. Nah, ini luar biasa kitab Durusul Muhimmah di Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk orang awam ini. Baik. Nah, nanti akan masuk sampai ke situ. Baik. Selanjutnya ikhwan yang membawa Al-Quran atau membawa HP yang ada aplikasi Al-Qurannya, dibuka surat apa? Az-Zalzalah. Ini yang ngantuk tolong dibangunin ya ikhwan. Yang tidur dibangunin, sekarang waktunya baca Al-Quran. Dibangunin bukan berarti selesai kajian loh ya, nanti dibangunin langsung berdiri pulang nanti. Ini kita mau baca apa? Al-Zalzalah, mau tahsin surat Al-Zalzalah. Baik. Sudah? Dengarkan dulu, saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا
ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره مثقال ذرة خيرا يره يره harus haknya ditampakkan, bukan yara khairan yara. Mana haknya? Harus tampak haknya. Khairan yara syarran yara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Panjang pendeknya itu, ukuran panjangnya itu cuman Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman gitu aja, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepanjangan udah. Dua harokat itu cuman baba dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Idza zulzilatil ardu zilzalaha ardu pinggiran lidahnya yang kegigit. Kegigit apa? Kegigit apa? Kegigit apa? Pinggiran lidah ini kegigit. Kegigit apa? Namanya kegigit, gigit gigi. Gigi yang mana? Hah? Gigi geraham. Kok gigi atas? Salah. Apalagi gigi depan. Astagfirullahaladzim. Gigi mana? Geraham. Samping kanan, samping kiri. Ini lebih afdol. Samping-samping pinggirannya, pinggiran hafatul lisan, pinggiran lidah ini kegigit gigi geraham. Gigi geraham kanan atau kiri. Yang enggak ada giginya, alhamdulillah. Karena survei membuktikan, Masya Allah, umur yang 40 ke atas ini, wong kita ini sudah nggak punya gigi. Nah, berarti ini kalau mau jadi imam ya sebentar dulu. Yang nggak punya gigi-gigi ini, loh serius saya. Apalagi 50 ke atas, 60 sudah ini
Kadang-kadang tinggal 2 giginya. Ini kalau mau jadi imam, maju jadi imam, sebentar dulu, ujiannya lebih berat. Kalau tidak adanya gigi, maksudnya tanggalnya gigi gara-gara cuko ini mengakibatkan rusaknya bacaan, berubahnya makhraj huruf, mempengaruhi makhrajnya huruf, jangan jadi imam. Jangan jadi imam, karena memang ada huruf-huruf yang harus bersentuhan dengan apa? Gigi. Tapi kalau tidak mempengaruhi gigi, tidak mempengaruhi bacaan, makhrajnya tetap bisa dia kendalikan. Meskipun tidak ada gigi gerahamnya, masih bisa dia gigit dengan gerahamnya. Maksudnya sifatnya juga tidak berubah. Silahkan jadi imam. Karena ada kayak seperti ini, imam nggak ada giginya itu masuk bacaannya bagus. Ini luar biasa berarti. Jadi harus tadi al-ardu ini bisa digigit kanan dan kiri, pinggiran kanan dan kiri bisa digigit, gigi geraham kanan dan kiri ini lebih afdol. Ardu kanan dan kiri lebih afdal, atau kanan saja al-ardu ini boleh, atau kiri saja ini boleh, mana yang paling mudah. Nah, yang enggak terbiasa memang. Nah, ya bukan di sini latihan olahraga lidahnya. Nah, kita mau baca ini. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini juga PR. Idza zulzilati idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lidahnya itu ke arah gigi depan ini tapi nggak sampai menyentuh gigi. Makanya kalau nggak ada giginya ini juga repot jamaah. Anak punya tetangga, dia imam di masjid kita, qadarullah gigi palsunya itu patah semuanya. Kena katanya kecelakaan jatuh atau apa tuh patah pokoknya gigi pasangannya itu. Ternyata beliau ini giginya tinggal 2 di yang atas ini. Akhirnya benar-benar berubah bacaannya. Akhirnya mundur jadi imam. Di kompleks saya. Minta kepada yang lainnya untuk maju. Berarti orang ini saya akui jempol, tahu diri. Karena banyak imam-imam yang nggak tahu diri, nekat, bondo, nekat, nggak tahu ilmunya. Gara-gara sudah pulang dari haji. Nah ini kan ukurannya kan kayak gitu di masyarakat. Bukan dilihat dari bacaannya. Nah, aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling paham dalam bacaan, dalam qiraah. Nah, akhirnya ya astagfirullahaladzim, kasihan makmumnya. Dan di antara ancaman Allah bagi para imam-imam yang gak tahu diri, bahwasanya ada 3 orang yang tidak akan pernah diterima sholatnya. Salah satu baru lahum sholat. Ada 3 tipe manusia yang tidak akan diterima sholatnya. Di antaranya imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imamnya jamaah masjid, tapi jamaahnya itu benci sama dia. Bencinya itu bukan karena jenggotan, bukan suka pakai jubah,
karena dia lulusan Saudi Arabia atau Timur Tengah. Bukan. Dibenci karena bacaannya jelek. Bacaannya jelek. Dibenci karena akhlaknya buruk. Dibenci karena akidahnya menyimpang. Dia banyak melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang bid'ah. Dibenci sama jemaahnya. Ini nggak diterima ibadahnya. Tapi kalau ada imam yang bagus bacaannya, dan paham dalam masalah fikih salat berjamaah, dan dia layak untuk jadi imam, dibenci gara-gara nggak mau zikir, mengeraskan suara habis sholat, zikir bareng. Loh, ini yang layak dibenci ya orang yang membenci ini tadi. Bukan itu maksudnya. Dibenci karena sebab syar'i, sebab yang syar'i. Nah, sebab yang syar'i, sebab-sebab yang disyariatkan. Baik, imamnya sering lupa. Ini ya sudah, kok sering lupa berarti harus sama mundur sudah. Masih banyak anak muda di belakang. Mu'adz bin Jabal itu belasan tahun umurnya. Belasan tahun, 16 atau 17 tahun sudah jadi imam. Ngimami orang-orang tua-tua di kaumnya. Jadi tidak mesti imam itu harus tua, tidak mesti. Sahabat itu jadi imam masjid itu muda-muda belasan tahun. Ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk jadi imam masjid. Bahkan ada sahabat yang umurnya 7 tahun sudah jadi imam di kaumnya. Seorang sahabat, kalau nggak salah 7 tahunan atau 8 tahun, belum balik sudah jadi imam. Karena memang sahabat yang satu ini semangat, sering mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Hadir di majelisnya orang-orang tua, Masya Allah. Akhirnya dia ditunjuk sebagai imam di kaumnya. Belum balik lagi. Ini standarnya bukan standar perasaan, Pak. Apa dia? Siapa kamu itu? Anak kemarin sering imamin orang-orang tua. Enggak begitu, enggak pakai perasaan. Agama ini enggak pakai main perasaan. Tapi pakai apa? Dalil. Pakai dalil. Kok main perasaan nanti ada yang kecewa, ada yang nggak kecewa nggak jadi ditegakkan hukum. Ini repot kalau main perasaan. Orang layaknya untuk dibunuh, dipancung, kasihan nian, ini kan punya anak itu, jangan dibunuh lah. Ini pakai main perasaan. Tuh dia kerjaannya dia blandit, maling, jambret, bunuh orang. Ya harus dibunuh, hukumnya dalam Islam. Kok mau bunuh dibunuh. Ketika mau dibunuh, kan kasihan, dia punya anak loh. Perasaan. Baik. Ini zulzilat ini zai termasuk huruf yang paling susah bagi orang Indonesia. Zai di antara huruf yang paling susah bagi orang Indonesia. Baik. Wa qala al-insanu ma laha, ya. Baik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Masih ada suara asqalaha. Asqalaha salah. Al-qalaha. Lidahnya kelihatan, Pak. Lidah saya itu kelihatan. Bapak bisa melihat lidah saya antara gigi atas dengan gigi bawah tergigit. Al-qalaha. Kalau asqalaha berarti lidahnya nggak tergigit, nggak kelihatan. Asqalaha salah. Itu loh, dilihat huruf apa itu? Fa. Al-qalaha.
wa akhrajatil ardu athqalaha athqalaha. Gak usah malu kedengaran salah, angkat suaranya. Setelah tadi masih askola dituduh askolaha. Ini bukan laki-laki. Laki-laki itu Pak nunggang kuda Pak. Laki-laki itu menunggang kuda. Laki-laki itu bawa pedang biasanya di sini, gitu kan? Laki-laki itu biasa jatuh, biasa berdarah-darah. Ini biasa laki-laki. Biasa salah, biasa. Laki-laki itu pemberani. Nah, wa qala al-insanu ma laha, ya. Perhatikan ikhfa'nya. Wa qala al-insanu ma laha. Ikhfa, jangan tergesa-gesa. Wa qala al-insanu ma, ini tergesa-gesa. Wa qala al-insanu ma laha, ya. Wa qala al-insanu ma laha. Seperti itu kalau ikhfa disempurnakan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Nun bertasydid ini benar-benar disempurnakan. Ini gunnah yang harus paling sempurna. Jadi lama dengarnya. Bi anna rabbaka awha laha, ya. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Awhalaha. Harus beda. Bukan awhalaha, awhalaha. Salah. Awhalaha. Itu 2, 3. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Perhatikan ada nun bertasdid. Sebelumnya tanwin ketemu dengan ya. Idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kok ada nun bertasdid, berarti dia apa gunanya? Mendengungnya gimana tadi? Disempurnakan. Lama dengungnya, jangan tergesa-gesa.
Kalau ada yang mengatakan gunnah itu cuma 2 harokat, gunnah, ikhfa cuma 2 harokat, ini tidak benar. Lebih dari itu boleh. Bahkan ketika nun bertasydid ini lebih dari 2 harokat lamanya, panjangnya mendengung itu. Tanwin yauma idin, ya, tanwin ketemu dengan ya, idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, ini lebih dari 2 harokat. Yauma idin yasdurun nas, yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. 1, 2, 3. Antum coba. Yauma idin. Terlalu cepat-cepat. Ulangi. Yauma idin. Yauma idin yasdurun. Ulangi. Yauma idin yasdurun ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idin yasdurun nasu ashtata, bukan astata. Jadi menggunahnya tadi juga terlalu cepat. Antum mengucapnya juga astata sama dengan ashadu an la ilaha illallah. Salah. Ini salahnya sudah salah berat ya. Karena shin jadi apa? Sin. Ashtatan liyuraw a'malahum. Coba ashtata. Ini aja ini Pak. Ulangi ashtata. Ashtata. Ulangi. Gunahnya. Yauma idzi yasdurun nas. Yauma idzi yasdurun nas. Ya. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Coba. Yauma idzi yasdurun nas ashtata. Ya, terus ashtatan liyuraw a'malahum. Yasdurun nas. Antum ada itu kan, tinggal baca itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Baca. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Tidak apa-apa. Cuman shinnya PR buat antum ya, belum benar shinnya, dan juga gunnahnya, menyempurnakan gunnah mendengung tadi, nah belum sempurna. Barisan sini siapa yang mau baca? Antum paling besar kelihatannya, paling tinggi, jenggotan kayak ustadz ini.
Fadhal. Antum. Yauma idin. Cek. Ulangi lagi kesalahan tadi. Dengarkan saya. Antum sambil lihat Al-Qur'annya. Dengarin bacaan saya. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bukan pakai yash. Yasdurun sad itu. Yasdurun ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtatan ashtatan, jangan terlalu panjang-panjang. Ashtatan liyuraw. Ashtatan, coba. Ashtatan liyuraw saja, dari ashtatan coba. Ashtata, dari ashtata. Nah, kepanjangan itu. Ashtata ini sudah kepanjangan. Ashtatan liyuraw a'malahum. Coba. Ini baru surat Al-Zalzalah loh jemaah. Kalau anak terlalu ketat kita nggak jadi kajian, jadi tahsin nantinya. Nah, kalau begitu sampai jam 7 namanya. Nah, insya Allah. Baik. Nah, sampingnya ini. Aduh. Kelihatannya sangar gitu wajahnya gitu. Laki-laki sejati gitu. Mana? Nama ini. Oh, betul kan, laki-laki sejati. Betul jawab. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ana masih dengar misqal, bukan mis. Perhatikan fa-nya, fa itu nafas itu keluar dari mulut. Fa, bukan famai keluar itu nafas. Perhatikan ini, fa ini harus keluar nafasnya. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yuk. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Jangan tergesa-gesa. Gunanya, ikhfa'nya jangan bisa. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Masih terdengar mithqal. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau enggak bareng, wa man ya'mal mithqala
mithqala dzarratin, ikhwanya sempurnakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, syarran yarah, syarran yarah, syarran yarah, syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah, yang betul bagian sini gimana? Yang lainnya pada kurang menyempurnakan ikhfa dan gunnah. Susah ya ternyata tahsin ya. Masya Allah. Makanya kelihatannya kalau ngandalin tahsin waktu kajian ini nggak cukup waktunya. Harus ada pelajaran tahsin khusus. Terserah cari ustadz, undang ustadz yang mumpuni, yang ahli untuk tahsin. Ana bukan ahlinya, ana ini ketepatannya ngajar. Kajian ini kan intinya bukan di tahsin, tapi tahapannya harus ditahsin. Makanya ana menahsin. Ana bukan ahlinya, ana seadanya gitu, bukan ahli, seadanya. Cari ustaz, kelihatannya tahsin ini serius, dibutuhkan dengan kebutuhan yang amat sangat, seperti kebutuhan kita kepada makan dan minum kelihatannya. Bukan kebutuhan primer, tapi apa? Sekunder atau primer? Primer ya. Kebutuhan primer berarti kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder. Tahsin ini. Karena kalau saya satu-satu ini pasti semuanya pada salah ini. Nah, bukan berarti mengecek atau enggak, ini serius. Terserah diadain di mana, enggak mesti harus di Salsabila. Teman-teman pokoknya mikirin pelajaran tahsin. Kok di sini kita nggak bisa panjang? Nah, karena ada masih banyak kajian kita. Taib. Hadhihi surah al-azimah, Syekh beliau mengatakan surat yang agung, surat Al-Zalzalah. Fiha dzikr Rabb jalla fi'ala lil ahwali al-azimah allati takunu baina yaday qiyamis saah. Dalam surat Al-Zalzalah di sini Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala jalla fi'ala kondisi huru-hara yang amat sangat dahsyat di hari kiamat. Huru-hara yang amat sangat dahsyat di hari kiamat. Fa inna mimma yakunu baina yaday qiyamis saah tazalzulul ardi wa wartijajuha wa ihtizazuha. Dan termasuk dari apa yang terjadi sebelum hari kiamat atau hari kebangkitan, sebelum terjadi hari kebangkitan, itu apa? Bergoncangnya bumi, bergetarnya bumi dengan dahsyatnya, dengan kuatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila
bumi mengeluarkan akhrajatil ard ma fi batniha minal amwat allati dufinu fiha. Apabila bumi mengeluarkan jasad-jasad yang ada di dalam perut bumi, maksudnya mayat-mayat yang sudah dikubur ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun, akan dikeluarkan semuanya nanti dari perut bumi. Wa alqat ma fiha min kunuz, dan juga bumi mengeluarkan segala perbendaharaan yang ada di dalamnya. Wa hadzal ikhraj li haula'in nasi min al-ard huwa idzanu bi qiyamis sa'ah. Dan Allah mengeluarkan jenazah-jenazah atau mayat-mayat ini dari perut bumi. Nah, ini berarti sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan hari kebangkitan, hari berbangkit, dan semuanya akan digiring oleh Allah, dikumpulkan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah. Dikumpulkan yang namanya di mahsyar, tempat berkumpul, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah. Sampai pada hari itu Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu sayukallimukum rabbukum wa laysa bainakum wa bainallahi turjuman. Tidak ada satupun dari kalian, kata Rasulullah SAW, pasti semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi penerjemah. Dan tidak ada lagi apa? Ada penerjemah antara Allah dengan hamba. Langsung Allah sendiri Subhanahu wa taala yang turun menginterogasi, menanyai, mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Ini ngeri ya. Kita akan menghadap Allah dan bertanggungjawab segala apa yang kita lakukan. Makanya jamaah, kalau kaki kita langkahkan ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kita bawa ke majlis-majlis ta'lim, kita buat capek-capek untuk berdakwah, capek-capek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Dia akan memberikan persaksian. Kalau tangan ini, ya ikhwan, kita gunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, nulis hadis-hadisnya Rasulullah SAW ketika pengajian, menulis faidah-faidah, mutiara-mutiara hikmah dalam Islam, pelajaran-pelajaran penting untuk kita amalkan. Ya Allah, Dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok tangan ini kita gunakan untuk menolong orang, bersedekah dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit tanpa diketahui oleh orang, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya dalam kondisi seperti itu, yang menakutkan seperti ini, anggota badan kita semuanya membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba-Mu dulu menggunakan tanganku, menggunakan aku yaitu tangan untuk menulis ayat-ayat-Mu, untuk menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia ngetik di HP WA untuk menasihati temannya. Subhanallah. Untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk menjewer anaknya yang enggak sholat, bersaksi. Kaki juga begitu bersaksi. Ya Allah, betapa indahnya kalau ini semuanya bersaksi untuk membela kita mati-matian agar supaya kita masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan sebaliknya, gitu loh. Ini akhwan, hati-hati. Makanya juga lisan kita, mulut kita, semuanya kan bersaksi. Bersaksi yang suka nggibahin orang, fitnah, mengadu domba, akan bersaksi. Penggugat yang memberatkan kita. Tapi kalau sebaliknya kita gunakan untuk baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tidak bisa diulang-ulangi, ulangi,
subhanallah, kita dapat pahala dari susahnya kita baca Al-Quran. Nggak usah malu kita salah dalam, makanya harus diseriusin untuk belajar tahsin. Ini darurat. Ya darurat ya. Darurat 1 dan darurat 2. Pokoknya ini stadium 4 menurut Anda. Pak, umur kita berapa sih Pak? Kita harus cerdas dalam beramal. Cari amalan saleh yang kelihatannya mudah tapi pahalanya besar. Karena umur ini sedikit, kita berpacu kejar-kejaran dengan umur ini. Makanya harus cerdas dalam beribadah. Baca 1 huruf, berapa kebaikan kita dapatkan? 10. Alif lam mim. Bukan 1 huruf ini. 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Berapa berarti? 30 kebaikan. Surat Al-Zalzal, coba dihitung berapa huruf di sini. Berapa huruf? Banyak. Kalau kita ikhlas, kalikan aja. Kali 10. Itu yang kita dapatkan. Kenapa kita malas gitu? Kenapa kita tuh malu untuk baca Al-Quran? Kenapa malu salah? Tidak apa-apa. Kita baca Al-Quran, belajar, dan salah, dapat pahala. Belum baca hurufnya tadi, pahala dari 1 hurufnya. Susahnya membaca Al-Quran, itu dapat pahala. Belum pahala dari huruf yang kita baca. Walaupun susah, kamu lidah, dapat pahala ini. Keringatan kita, dapat pahala dari apa yang kita lakukan, dari susah-susah membaca Al-Quran. Belum huruf demi huruf yang kita baca. 1 huruf 10 kebaikan. Subhanallah. Subhanallah. Kita berpacu dengan Allah. Umur umatnya Muhammad tidak panjang. 60-70. Bahkan di sini sudah ada yang lebih 70 mungkin. Kok sudah 70 Pak? Itu sudah bonus Pak. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Faqalilum ma yajtazu dzalika." Sedikit yang lebih dari 70 tahun dari umatku. Sedikit yang lebih dari 70 tahun dari umatku, kata Rasulullah SAW. Makanya kita butuh ibadah ini. Dalam beribadah ini harus butuh kecerdasan. Ini kata-kata ini sering saya katakan. Maksudnya apa? Dalam bersedekah, jangan cuma bersedekah nasi bungkus. Ya, bagus sedekah nasi bungkus, baik sedekah. Tapi nasi bungkus Pak, dimakan 2 jam kemudian keluar. Selesai sudah. Selesai. Tapi kalau Anda bersedekah ini untuk masjid, selama ini hidup, selama ini digunakan untuk masjid, Anda meninggal dunia, ngalir terus pahalanya. Sedekah itu butuh kecerdasan. Umroh berpahala nggak? Wah, besar umrohnya. Tapi orang-orang itu setiap tahun umroh sampai sekali 2 kali setiap tahun. Kalau orang yang cerdas, dia akan umroh karena orang-orang di sekitarnya yang belum umroh. Ini cerdas. Dia mendapatkan berlipat-lipat pahala. Pahala yang pertama, dia membahagiakan orang. Senang nggak kalau dapat umroh gratis? Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul a'mali 'inda Allah sururun adkhaltahu fi qalbil mu'min." Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik amal ibadah, kata Rasulullah SAW, kebahagiaan yang kau sematkan di hati seorang mukmin. Kebahagiaan yang kau berikan, kau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Punya hutang, dilunasi hutangnya. Masya Allah. Bahagia, kita dapat pahala. Pahala yang lain melunasi hutang. Pahala yang lain umroh ini, dia memberangkatkan ke sana kemari, ngeluarin duit yang jumlahnya besar. Ini sedekah yang luar biasa, nggak main-main. Pahala dari sedekah itu sendiri. Pahala yang lain, dia mendapatkan pahala yang sempurna dari umroh yang dia lakukan. Apa yang dia dapatkan dari umrohnya, dia juga mendapatkan.
Subhanallah. Dia mendapatkan pahala umrah. Orang yang melakukan tersebut, karena apa yang dia lakukan kan sebabkan dia, disebabkan karena dia. Dia mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahala dari ibadah umrah itu sendiri. Kita tidur di rumah, pahala itu ngalir, Pak. Ini cerdas namanya. Ini kelihatannya sederhana gitu. Ya nggak sederhana sih, ngeluarin duit besar Pak ya. Tapi kan enggak harus butuh tenaga ke sana kemari. Orang yang berangkat, kita di rumah pahala. Ibadahnya harus cerdas. Ibadah yang agung, habis sholat subuh jangan pulang. Tinggal sampai terbit apa? Matahari, naik sedikit mataharinya. Habis sholat apa? Sunnah. Pahalanya seperti orang yang melakukan haji dan umrah yang sempurna. Layani. Harus cerdas jamaah. Dalam sedekah-sedekah ini, saya lihat orang Palembang luar biasa dalam masalah sedekah. Luar biasa. Al-Raqsi wal-Ain, ana salut. Cuman sedekahnya kurang cerdas. Afdhalus sadaqati, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah sakyul ma, mengalirkan air. Palembang ini Pak, darurat air Pak. Coba kalau seluruh kaum muslimin di Palembang ini ngumpulin duit 100.000 saja, 100.000 kumpulin seluruhnya, selesai itu PDAM, kita bantu. Loh, itu kan tanggung jawabnya pemerintah Ustaz. Loh, apa salahnya kita bantu mengalirkan air? Karena itu selama 100 tahun dipakai PDAM ini, pahala 100.000 ngalir pada itu. Cerdas bung, cerdas bro. Bukan bagi nasi bungkus tiap hari apa? Jumat. Yang nggak saya suka itu bagi saja ke tempat-tempat pungut sampah, orang-orang yang pungut sampah. Makan. Bagi aja. Habis selesai bagi sudah pulang. Keliru. Habis bagi mungkin tambahin duit 10.000. Apa Pak ngumpul sini? Masih. Ini senang dia kalau ada makanan, ada duit mereka. Habis dikasih, udah sholat belum? Ini yang harus disampaikan. Udah sholat duhur belum Pak? Bapak sholat enggak? Tadi bangun subuh, tadi pagi jam berapa bangun? Jam 9. Astagfirullahaladzim Pak. Sholat ini tiang agama. Orang yang meninggalkan tidak ada jatah baginya dari Islam ini. Orang yang mati dalam meninggalkan sholat dalam seumur hidupnya, mati dalam kondisi kufur, kafir, tak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin sana, kubur dekat sana, di kuburan Cina sana. Tak boleh dikubur kuburan kaum muslimin. Ini orang takut Pak. Bukan cuma dikasih yang maam, tahu maam, makan. Wah gitu ya, galak niat kayak gitu. Harus dikoreksi ya ibadah ini. Umur kita berpacu dengan umur ini. Umur kita ini cepat banget. Umur kita ini cepat banget. Makanya kita cari amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya gede. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini satu contoh di depan saya ini. Saya tutup dengan ini. Ini tab yang saya pakai ini. Ini ada orang datang ke rumah Pak. Pagi-pagi, ini buat Ustadz. Tapi bukan atas nama saya. Ini atas nama ibu saya yang sudah meninggal dunia. Saya sedekah atas nama beliau. Tolong dipakai untuk dakwah. Karena sebenarnya nggak nyaman jamaah bawa kayak gini, jujur aja. Karena biasanya bawa buku kemana-mana. Tapi amanatnya suruh pakai, saya pakai. Selama ini anak pakai bertahun-tahun, pahala itu ngalir Pak. Saya di rumah, jujur saja, saya di rumah punya sepeda motor. Dapat
kiriman duit dari Jakarta 16 juta. Ustaz, tolong belikan sepeda motor buat aktivitas antum dakwah. Subhanallah. Ya saya bawa kemana-mana tuh dakwah sepeda motor itu yang dekat-dekat rumah gitu. Alhamdulillah. Ternyata ibadah butuh apa? Kecerdasan. Nanti kalau umrah, insya Allah sebentar lagi mau dibuka umrah, insya Allah. Antum beli Al-Quran Madinah, antum wakafkan kemana? Jangan ke Salsabila, wakafkan ke Masjid Nabawi atau wakafkan ke Masjidil Haram. Satu mushaf aja, harganya 200.000 kalau dirupiahkan. 200.000. Insya Allah dibaca kalau di Masjid Nabawi. Kok di sini insya Allah nggak dibaca. Kok di Masjidil Haram insya Allah dibaca. Selama Al-Quran itu dibaca, pahalanya ngalir kepada antum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.